wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Bapak, Ibu yang berbahagia, bapaknya nggak ada, jadi ibu-ibu saja. Serasa hari ini saya berada di tengah-tengah Ibu Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, ya pemegang surga yang ada di telapak kakinya. Bapak Ibu yang berbahagia, atas nama K3S dan juga Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Semampir, saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila acara pada pagi hari ini berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena memang hari ini saatnya hari libur dan sekretarisnya juga kena vaksin, sehingga saat ini isi kepala sekretaris KKG kelas 1 ini puyeng ini di sana. Dia pasti bingung. Kenapa? Karena ketempatan. Orang yang ketempatan mesti harus bertanggung jawab. Begitu juga dengan saya dan juga dengan teman-teman saya. Ibu-ibu yang berbahagia, KKG sudah tidak asing bagi kita semua. Kelompok kerja guru. Kalau kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah. Kalau pengawas, kelompok kerja pengawas sekolah. Ada apa sih dengan itu semua? Bapak Ibu yang saya ralat, ibu-ibu, kenapa sih kita harus ada KKG? Toh pendidikan kita sudah MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, ini di latar belakangi adanya kegiatan kolektif. Bapak Ibu yang sudah, ibu-ibu yang sudah ada di buku 4 PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang dulu bukunya 2016 dan sebelumnya ada 2010. Nah, sekarang ini yang 2019 masuk kategori revisi. Salah satunya adalah kegiatan kolektif guru. Bapak Ibu berkumpul di sini, ini mendapatkan nilai, tentunya untuk PNS. Nah, bagaimana dengan saya yang masih GTT? Perlukah saya? Nah, KKG ini sebuah forum di mana masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada sekolah yang pinter, bahkan merasa pinter. Ada sekolah yang kurang, bahkan merasa kurang. Dia punya kelebihan, tapi dikurang-kurangkan. Di KKG inilah terjadi kesetaraan gender, di mana sekolah yang merasa lebih atau dilebih-lebihkan memberikan manfaat, memberikan materi, sehingga di dalam KKG nanti selalu harus ada satu pemakalah. Harus ada. Setiap pertemuan harus ada pemakalah materi. Kalau diberi angka kredit nilainya 0,2. Kemudian yang lain menjadi peserta 0,1. Dan yang mempunyai PTK, penilaian tindakan kelas, harus diseminarkan. Nah, KKG ini tempat seminar yang paling murah meriah. Cukup dengan 10.000 sudah bisa mengatasi semuanya. Dan tidak sendiri, karena digotong rame-rame. Butuhnya hanya berapa untuk PTK itu? 15 orang untuk diakui keabsahannya. Dan dihadiri berapa sekolah? Minimal 3 sekolah. Nah, padahal ini berapa sekolah ya? 33. Ya, 33 sekolah kalau hadir semua. Dan untuk mendapatkan
Hal tersebut, ibu-ibu harus hadir dalam satu paket itu 85%. Nah, sayang sekali tayangannya hari ini agak error, dicepat lagi Bu. Nah ini. Nah, kenapa? Biasanya yang melaksanakan ini TU dan teman-teman guru yang lainnya. Nah, saat ini kebetulan semuanya vaksin untuk SDN Wonokusumo 4 gelombang kedua yang sudah terlambat 2 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan nilai tersebut, ibu-ibu harus membuat paket. Ya. 3 paket bernilai 0,15. 3 paket. Nah, terima kasih ada Bapak. Ya. Ya. Terima kasih ada Bapak. Ternyata guru kelas 1 masih juga ada Bapak. Karena tadi saya nyebut Bapak-bapak nggak ada orang. Ya. Begitu. Nah, 3 paket tadi, suatu contoh begini. Paket 1 RPP. Paket 2 silabus. Paket 3 ini penilaian. Ya. Dari paket 1, 2, 3 ini tadi dijadikan satu. Tapi tidak boleh ada 3 paket. Ini namanya satu paket. Paket RPP, silabus, dan penilaian. Nah, satu paket ini dilaksanakan tiap minggu. Jadi RPP 1 minggu, silabus 1 minggu, kemudian penilaian 1 minggu. Di dalam bulan tersebut atau bulan-bulan yang lain. Yang penting dalam 1 tahun itu. Ya. Yeah. Terima kasih. Lanjut aja Bu. Biar teman saya bahagia. Ya. Nah, udah. Langsung klik. Oke, monggo F5. Diklik F5. Yes. Nah, ini satu contoh. Guru saya tidak mampu. Tidak mampu apa? Karena hari ini pikirannya ganda. Ya, dia memikirkan jajan yang dibawa. Karena memikirkan jajan yang dibawa, kok jajannya digawa sopo, disuruh pegang ini, ya sudah. Ya. Nah, itu. Tapi dia adalah koordinator kurikulum saya yang paling handal, yang luar biasa. Nyusun kurikulum sendirian. Yes. Apabila pengawas minta data, guru saya ini yang memberikan data tersebut. Ya. Terima kasih Bu Pak. Ya, lanjut. Ya. Lanjut terus. Ya, Assalamualaikum terus. Nah, tugas kepala sekolah. Bapak Ibu kalau punya kepala sekolah wajib bertugas ini, membina KKG, tidak boleh membiarkan. Nah, kalau kepala sekolah di sekolah tersebut nggak mampu, ada kelompoknya, namanya K3S. Apa ada kepala sekolah yang tidak mampu? Sebenarnya tidak ada. Semua kepala sekolah itu sudah mampu dan mumpuni. Hanya saja kadang-kadang terkendala oleh waktu. Karena waktu itulah yang menyebabkan kepala sekolah lebih banyak hadir di TKP yang lain. Apalagi Sidotopo 1. Mana Sidotopo 1? Nah, itu. Karena kepala sekolahnya ini ya K3S, ya Korwil, maka Sidotopo 1 sangat berbahagia karena sering ditinggal kepala sekolahnya. Karena hobinya guru-guru itu adalah nek kepala sekolah tidak ada, alhamdulillah, izin yo karo, kesana kemari ya tidak tahu, cukup kepada temannya. Maka itu baik-baiklah dengan teman. Kepala sekolah tidak usah berbaik-baik, karena setiap saat berganti kepala sekolah itu. Ya. Dan era kini kepala sekolah yang tidak membina KKG berarti dia melanggar buku 4. Lanjut.
Lanjut. Nah, di sini kepala sekolah maupun K3S berkewajiban menjadi pembina KKG kelas dan KKG mapel, baik di sekolah maupun di tingkat kecamatan. Untuk itu wajib membuat perencanaan. Ini yang ngomong buku 4, buku PKB, bukan saya. Saya mengambil. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya maksud bentuk paket-paket tadi. Paket pertama ada silabus, RPP, bahan ajar. Paket 2 pengembangan instrumen penilaian. Paket 3 pengembangan model-model pembelajaran. Paket 4 pengembangan model-model lagi. Paket yang terakhir itu PPK. Masing-masing paket bernilai 0,15. Lanjut. Lanjut. Nah, itu perencanaannya di sana. Nah, ini. Nah, saat ini ibu-ibu dan bapak itu akan merencanakan pemetaan KD. Tentunya pemetaan KD diawali dulu dengan apa ya? Apa langsung dipetakan gitu? Mengambil dulu rujukan ya? Rujukannya permen tahun 2018 dan yang sudah direvisi beberapa bagian dihilangkan karena sama disesuaikan dengan pandemi. Nah, setelah ada pemetaan KD, apa yang ibu yang lakukan berikutnya? Membuat rota dan promes. Nah, setelah rota promes, silabus. Nah, paket silabusnya itu gandengan dengan RPP. Tetapi paket pemetaan SKKD gandengan dengan yang lain. Supaya kita punya paket-paket tertentu. Tanpa paket itu, Bapak Ibu, nggak ada artinya, nggak bernilai gitu. Ya, lanjut. Ya, nah, lanjut. Nah, ini. Nah, paket-paket yang dimaksud ini ada yang 3 kali. Yang terakhir ini yang paling banyak itu paket PTK yang terdiri atas buku, modul, diktat, kajian buku, karya ilmiah, dan seni atau karya teknologi. Nah, untuk seni, biarkan ini miliknya kelompok guru di SMP. Bapak Ibu yang pernah ngarang novel, mestinya pintar loh Bapak Ibu. Karena setiap hari itu kirim WA pada temannya. Itu novel. Kirim itu pada novel itu kalau Bapak Ibu buat, kemudian dibentuk dalam bentuk best practice, nilainya 2. Kalau dimuat di jurnal ISSN, maka nilainya menjadi 1. Bahkan 4. Tergantung. Kalau dijadikan buku dan mendapatkan ISBN, maka nilainya 4. Kalau hanya dibuat saja di sekolah, disimpan di perpustakaan, maka nilainya cukup 2. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya nggak usah banyak yang bayar. Dalam arti kecuali buku. Kalau buku kenapa sih? Karena di situ harus ada tim editor, layout, editing, tim penyunting. Nah, tim penyunting ini Bapak Ibu membutuhkan biaya itu. Pak, apakah ISBN itu bayar? Enggak. ISBN-nya tidak bayar. Tetapi penerbit yang mengusahakan ini, jadi kita nggak bisa mengajukan diri ISBN. ISBN itu harus suatu lembaga, dalam hal ini penerbit. Kalau organisasi profesi diperkenankan, kalau di sini PGRI. Lanjut. Nah, setiap ada kegiatan yang diikuti oleh setiap guru harus dibuatkan laporannya. Apabila dalam setahun seorang guru mengambil 4 paket, maka ia harus menyiapkan 4 laporan kegiatan KKG beserta lampirannya. Jadi setelah ini nanti jadi produknya,
membuat laporan, tapi laporannya tidak per data, tapi per paket. Ya, lanjut. Seorang guru dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan KKD paling sedikit kalau hadir 85%. Jadi KKM-nya 85. Ya, KKM-nya 85. Terus pertanyaannya bagaimana kalau hadirnya itu bergantian? Kan nggak mungkin 85. Nah, di sekolah apabila anggotanya 2 atau 3, maka ditambahkan metode atau pola baru yaitu desiminasi. Nah, itu polanya ya. Jadi menyampaikan desiminasi di sekolah tersebut. Lanjut. Nah, ketua KKG, mana ketua KKG? Mana? Nah, membuat rekap keikutsertaan peserta dalam kegiatan kolektif selama 1 tahun dan sertifikat atau surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai dengan kewenangannya atau Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atas usulan dari Ketua KKG. Jadi Bapak Ibu, UPTD nggak ada. Sekarang siapa UPTD-nya? Kepala sekolah. Bapak Ibu kalau di daerah-daerah di sana itu kop sekolahnya itu tulisannya sudah UPTD. Di sini masih Dinas Pendidikan bla 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 bla, sekolah dasar bla 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 bla. Di daerah sudah UPTD. Jadi sekolah itu sebagai UPTD. Oleh karena itulah maka UPTD ditiadakan karena sekolah sudah menjadi UPTD. Berarti nanti atas usulan Ketua KKG bisa dibuatkan surat keterangan dari kepala sekolah. Cukup. Ya, lanjut. Nah, guru dapat mengikuti kegiatan kolektif atas dasar penugasan. Hari ini semua harus minta surat tugas kepada TU di sekolah tersebut. Karena surat tugasnya pasti bagian TU. Kepala sekolah itu wis norok bontek. Ya. Jadi ikut aja karena gitu. Nah, juga oleh institusi yang lain maupun kehendak sendiri, karpe dewe boleh. Ya, tapi meskipun karpe dewe tetap harus ada seizin kepala sekolah. Tidak boleh mentang-mentang, Pak, aku pengen pinter, Bu, saya pengen saya tak sakarnya sendiri. Ya wes sakarmu dewe. Akhirnya gak. Lanjut. Nah, ini nilai-nilainya KKG 0,15 dalam paket. Pemakalah, nanti pemakalahnya siapa? Sebenarnya bisa hari ini pemakalannya. Nah, itu nanti ada 0,2. Jadi misalnya ini ada GTT, terus ada PNS, tidak masalah. Hari itu pemakalahnya 5, tak apa-apa. Tidak masalah. Semuanya nanti 0,2, yang penting kan diatur waktunya. Ya. Kemudian sebagai peserta, Bapak Ibu kalau ada pemakalah, ada peserta, Bapak Ibu nilainya 0,1. Pertanyaannya itu selalu begini untuk teman GTT, apalagi teman GTI, guru tetap yayasan, apalagi GTJ, guru tidak jelas. Ini selalu bertanya, untuk apa sih saya, untuk apa gitu. Ya sudahlah untuk pengembangan selanjutnya. Lanjut. Nah, apa buktinya nanti? Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah harus ada. Apabila penugasan bukan dari kepala sekolah, misalnya kehendak sendiri, tetap disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian laporan untuk kegiatan dibuat oleh guru yang bersangkutan, disajikan dengan kerangka sebagai berikut. Lanjut. Nah, ini laporan kegiatan kolektifnya. Lanjut. Nah, bagian awal memuat garis besar isi. Nah, ini sudah pintar semua ini. Kemudian bagian isi. Nah, di sini memuat tujuan, alasan mengikuti KKG, penjelasan isi, tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru dan dampaknya terhadap KBM-nya itu. Lanjut.
Bagian akhir, lampiran terdiri atas makalah, ada pemateri. Ya. Yang disajikan dalam kegiatan pertemuan. Jadi Bapak Ibu gunakan KKT ini tempat lomba. Lomba pidato menjadi pemakalah, yang lain menjadi pendengar. Paling tidak 33 sekolah harus hadir. Sehari bisa 3 orang. Ya, 3 orang. Dan kemudian jangan bosan-bosan menyimpan daftar hadir, surat tugas, dan kegiatan ini. Terakhir, lanjut. Nah, itu ada nama kegiatan, ada tanggal, ada intuisi, tempat kegiatan, itu metriknya itu. Terus kemudian adanya penambahan kompetensi pada guru sendiri maupun adanya penambahan dalam KBN yang lebih baik dan prestasi peserta didik, ini dampaknya. Dampaknya ini Bapak Ibu bisa nulis. Kalau Bapak Ibu nulisnya begini, ikut KKB tidak berdampak apa-apa. Ya, nggak jadi. Tetap harus ada dampak. Ya, harus ada dampak itu. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.